Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifa Pamualib dari kode kelas 03 SISP 001. Oke, pada video kali ini saya akan membuat video pembelajaran mengenai database MySQL melalui command prompt atau CMD. Sebelum masuk ke CMD-nya, jangan lupa untuk mengaktifkan XMPP-nya, terutama untuk Apache dan MySQL, untuk menghubungkan database dari PHP MyAdmin. Baik, langsung saja kita masuk ke CMD-nya. Langsung saja pilih Run Administrator. Langsung saja kita ketikkan cd spasi c.2/kanan. Ini berfungsi untuk memindahkan posisi direktori aktif ke folder C. Perintah selanjutnya ini digunakan untuk masuk ke MySQL melalui command prompt dengan user root dan memasukkan password agar bisa mengelola database. Nah, ketika muncul enter password, kita langsung enter saja dan bakal muncul seperti ini. Sekarang kita ketikkan perintah SQL untuk membuat database baru dengan nama db_join_campus. Habis itu, langsung kita gunakan database tersebut dengan perintah SQL use db_join_campus. Selanjutnya kita buat tabel dosen dengan perintah SQL seperti di video, yang berisi data kolom NIP sebagai primary key, nm_dosen atau nama dosen, thn_masuk atau tahun masuk, dan juga alamat. Lakukan hal yang sama untuk membuat tabel yang kedua dengan nama mt_kuliah dengan data seperti kd_matkul, nm_matkul, dan juga SKS. Lalu buat tabel terakhir, yaitu tabel mengajar dengan isi data, ID sebagai primary key, NIP, dan KD matkul. Setelah semua tabel berhasil dibuat, lalu masukkan perintah SQL dash dalam kurung nama tabel. Perintah SQL dash dalam kurung nama tabel ini akan menampilkan tabel yang sudah kita buat beserta data-datanya untuk melakukan cross-check jika terjadi kesalahan. Jika sudah menampilkan semua tabel, lanjut ke perintah SQL pengisian data dari setiap tabelnya. Yang pertama ada tabel dosen. Perintah SQL di video itu digunakan untuk menambahkan beberapa data dosen sekaligus ke dalam tabel dosen dengan mengisi kolom NIP, nama dosen, tahun masuk, dan alamat sesuai nilai yang diberikan pada setiap baris data. Lakukan hal yang sama ke tabel-tabel lain yang sudah dibuat. Jika sudah melakukan pengisian semua data dari tabel yang sudah dibuat, kita akan masuk ke perintah SQL inner join. Sebelum kita masuk ke perintahnya, saya akan menjelaskan sedikit apa itu inner join. Inner join adalah perintah SQL yang digunakan untuk menggabungkan data dari dua atau lebih tabel berdasarkan kolom yang saling berhubungan dan hanya menampilkan data yang memiliki kecocokan di semua tabel tersebut. Jika tidak ada pasangan data yang sama, maka baris tersebut tidak akan ditampilkan. Untuk perintah SQL inner join ini, saya akan menjelaskannya secara per baris di ujung setiap perintah SQL-nya. Di baris pertama ada select from mengajar. Ini digunakan untuk menampilkan semua kolom dari tabel mengajar sebagai data utama. Lalu,
Inner join dosen on mengajar.nip sama dengan dosen.nip. Menggabungkan tabel mengajar dengan tabel dosen berdasarkan kolom nip yang sama, sehingga data dosen yang mengajar bisa ditampilkan. Selanjutnya, inner join mt_kuliah on mengajar.kd_matkul sama dengan mt_kuliah.kd_matkul. Ini untuk menggabungkan tabel mengajar dengan tabel mt_kuliah berdasarkan kode mata kuliah agar informasi mata kuliah ikut ditampilkan. Baris terakhir, where mt_kuliah.nm_matkul sama dengan sim. Ini berfungsi untuk menyaring hasil query agar hanya menampilkan dosen yang mengajar mata kuliah SIM. Hasil akhirnya adalah daftar dosen beserta informasi mata kuliah yang mengajar mata kuliah SIM saja. Lanjut ke perintah atau kode SQL inner join yang kedua. Baik, di baris pertama ada select dosen.nm_dosen, dosen.tahun_masuk, mt_kuliah.nm_matkul. Ini untuk menentukan kolom yang ditampilkan, yaitu nama dosen, tahun masuk dosen, dan nama mata kuliah. Lalu from mengajar, menjadikan tabel mengajar sebagai tabel utama yang menghubungkan dosen dan mata kuliah. Lalu inner join dosen on mengajar.nip sama dengan dosen.nip. Menggabungkan tabel mengajar dengan tabel dosen berdasarkan nip yang sama. Selanjutnya, inner join mt_kuliah on mengajar.kd_matkul sama dengan mt_kuliah.kd_matkul. Menggabungkan tabel mengajar dengan tabel mt kuliah berdasarkan kode mata kuliah. Lalu ada where mt_kuliah.nm_matkul sama dengan e-commerce. Menyaring data agar hanya menampilkan dosen yang mengajar mata kuliah e-commerce. Yang terakhir, order by dosen.tahun_masuk. Ini untuk mengurutkan hasil data berdasarkan tahun masuk dosen dari yang paling lama ke yang paling baru. Hasil akhirnya, daftar dosen yang mengajar mata kuliah e-commerce ditampilkan bersama tahun masuknya dan diurutkan berdasarkan tahun masuk. Lanjut ke perintah atau kode SQL inner join yang terakhir. Baik, di baris pertama ada select dosen.nip, dosen.nm_dosen s nama dosen, mt_kuliah.nm_matkul s mengajar. Ini untuk menentukan kolom yang ditampilkan, yaitu nip dosen, nama dosen atau diberi alias nama dosen, dan nama mata kuliah atau diberi alias mengajar. Lalu from mengajar, menggunakan tabel mengajar sebagai penghubung antara dosen dan mata kuliah. Inner join dosen on mengajar.nip sama dengan dosen.nip. Ini untuk menggabungkan tabel mengajar dengan tabel dosen berdasarkan nip yang sama. Lalu, inner join mt_kuliah on mengajar.kd_matkul sama dengan mt_kuliah.kd_matkul. Menggabungkan tabel mengajar dengan tabel mt kuliah berdasarkan kode mata kuliah. Lalu yang terakhir, order by mt_kuliah.nm_matkul. Mengurutkan hasil data berdasarkan nama mata kuliah secara alfabet dari A sampai Z. Hasil akhirnya, daftar dosen beserta mata kuliah yang diajarkan ditampilkan rapi dan diurutkan berdasarkan nama mata kuliah. Baik, cukup sekian dari video pembelajaran perintah SQL dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.